Kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa karena telah bersama kami sepanjang sementara kami telah beribadah kepada Tuhan di gereja pada pagi ini sehingga tengah hari, dan Engkau juga telah bersama kami semalam sementara kami belajar. Pada saat ini Bapa, sementara kami datang bersama ke ruangan ini, sementara kami belajar lebih banyak tentang skill-skill di dalam seminar kepimpinan ini. Biarlah Engkau memberikan kami kebijaksanaan, berikan kami ketenangan agar kami dapat mendengar dengan tenang dan juga dapat faham dan juga nanti dapat mempraktikkan apa saja yang kami sudah pelajari. Terima kasih Bapak karena Engkau telah memberikan saat ini dan kami serahkan ini hanya untuk kemuliaan Engkau. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat petang dan selamat bertemu kembali. Saya lihat currently setakat ini partisipan yang sudah masuk ke ruangan ini ada 17 orang. Ada mungkin yang sudah masuk ke dalam, kita juga sedang live stream di YouTube. Kita harapkan sesiapa yang belum sempat masuk pada saat ini, mereka sudah berada di ruangan YouTube pula. Oke, tanpa membuang masa, kita akan mulai dengan subjek yang pertama yang akan disampaikan oleh Pastor Eri. Seperti biasa, selepas subjek ini habis, kita akan terus ke ruangan kuis. Oke, saya akan berikan masa dan tempat ini kepada Pastor Eri. Oke, selamat datang dan selamat hari Sabat semua. Senang untuk bertemu dengan kamu sekali lagi di dalam kursus pensijilan pimpinan pelayanan wanita tahap 1 dan modul 2. So pada petang ini kita ada 4 subjek lagi. Ada 4 subjek lagi untuk Anda habiskan ataupun tamatkan di dalam tahap 1. Oke, so selepas pada petang ini, tanya kepada Anda semua, Anda sudah menghabiskan tahap 1 bagi kursus pensijilan kepimpinan pelayanan wanita. So petang ini, saudari dan saudari yang saya kasihi di dalam Kristus, petang ini kita akan mulai dengan satu subjek yang agak mudah, dan saya pikir ini adalah subjek yang mungkin terpendek di dalam kursus pensijilan ini. Oke, walau bagaimanapun kursus ini adalah subjek ini adalah satu subjek yang mudah, tetapi mungkin ia tidak kelihatan begitu mudah bagi setiap orang. Oke, walau bagaimanapun saya percaya bahwa kita akan dapat gunakan waktu pada sebelah petang ini, walaupun waktu pada sebelah petang ini kebiasaannya adalah waktu ini kita selalu panggil ini sebagai waktu lay activities. Okay, but because you are following this from the comfort of your own home, bolehlah sambil baring-baring pun boleh. Okay, cari position yang terbaik untuk Anda ikuti subjek-subjek pada petang ini. Okay, so mari kita mulakan subjek pada petang ini. Okay, subjek pada petang ini subjek pada pertama untuk petang ini adalah bertajuk prinsip pengucapan awam. Oke, so prinsip pengucapan awam ini maksudnya ini adalah apa yang dipanggil kalau di dalam bahasa Inggris dipanggil sebagai
public speaking. Okay? Bercakap di hadapan umum. Okay? So ini bukanlah kursus insentif untuk public speaking ataupun pengucapan awam, tetapi ia hanya mengongsikan kepada kita prinsip-prinsip di dalam public speaking, di dalam pengucapan awam. Bagi beberapa daripada Anda yang pernah mengikuti menghadiri college secara formal, Anda pasti mungkin ada di antara Anda yang pernah mengambil kelas public speaking. So this is a revision for you, okay? Dan banyak yang kita sebut di sini hanyalah perkara-perkara yang mudah dan bukan pergi secara lebih mendalam. Okay? So mari kita pergi kepada subjek pertama pada petang ini, prinsip pengucapan awam. Oke, saya katakan seperti ini. Di dalam public speaking, di dalam mana-mana pengucapan awam, saya mengibaratkan satu ucapan ataupun satu yang ingin disampaikan, terutama kepada awam, kepada umum. Saya mengibaratkan dia seperti mini skirt. Oke, saya ibaratkan dia seperti mini skirt. Saya ambil ini seperti ini. Katakan mini skirt itu adalah yang terbaik. Mini skirt adalah mini skirt yang long enough to cover but short enough to attract. Okay, so that is the principle of mini skirt. Okay, tidak mau juga pakai mini skirt yang terlalu pendek sehingga tidak menutupi bahagian tubuh, tetapi bila miniskirt dipakai, dia juga dipakai yang tidak terlalu panjang, cukup pendek dia untuk menarik perhatian. Oke, so ini hanya untuk membuka minda kamu semua pada petang ini agar kita boleh teruskan di dalam subjek ini. Jadi begitu juga dengan pengucapan awam, ucapan-ucapan di hadapan umum, ucapan-ucapan kepada awam, orang-orang awam. Oke, dia harus cukup panjang untuk cover apa yang hendak disampaikan. Oke? Ucapan awam itu harus cukup panjang untuk cover semua perkara yang ingin disampaikan. Tetapi tidaklah terlalu panjang, dia ngam pendek dia untuk menarik perhatian orang yang mendengar. Kenapa? Nanti kita akan lihat ini di dalam subjek ini. Karena kalaulah ia terlalu panjang, maka perhatian orang akan mulai hilang daripada apa yang hendak disampaikan. Tetapi ia juga harus cukup panjang dia, bukan cukup terlalu panjang, bukan terlalu pendek. Ngam dia katakan. Kalau di dalam bahasa Cina dia katakan ngam dia katakan, supaya tepat yang mau disampaikan dan semuanya akan tertarik dengan apa yang dikatakan. Oke, so ini hanya untuk membuka minda kamu pada petang ini. Mari kita teruskan. Kita akan pergi kepada melihat beberapa jenis pengucapan awam. Oke, ada 3 jenis daripada pengucapan awam ini. Oke, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, izinkan saya untuk mengatakan ini. Sesiapapun yang pernah mempunyai pengalaman untuk mau bercakap di hadapan umum, okay, dan terpaksa perlu bercakap dengan di hadapan umum, pasti dapat mengingat bagaimana perasaan cemas dia, perasaan takut dia. Even saya yang banyak kali bercakap di hadapan umum pun, saya masih merasakan perkara yang sama. Okay? Saya selalu beritahu diri saya bahwa sebelum saya mula bercakap, untuk bertenang. Saya beritahu diri saya untuk bertenang, okay? Walaupun itu bukan kali pertama bagi saya untuk bercakap di hadapan umum, saya beritahu diri saya untuk bertenang. Jadi apalagi yang mungkin adalah kali pertama untuk bercakap di hadapan umum. Bagi ramai orang, untuk berdiri sahaja di bahagian hadapan itu dan bercakap kepada ramai orang mungkin lebih kurang sama kena suruh naik kapal terbang,
kemudian terjun daripada kapal terbang yang mungkin sudah terbang setinggi 30.000 kaki dan terjun dengan payung terjun daripada sana. Oke. Malah ada kaji selidik di beberapa tempat, di beberapa negara di dunia, mendapati bahwa di antara ketakutan, fear, ramai orang yang selalu berada di list senarai yang teratas adalah apa yang kita panggil sebagai pengucapan awam ataupun public speaking. Walaupun saudari dan saudari, walau bagaimanapun, Anda yang berada di dalam posisi kepimpinan, pelayanan wanita, Anda by virtue of your position, dengan tanggung jawab Anda di gereja sekarang, ada banyak waktu di mana Anda akan diharapkan untuk dapat berbicara di hadapan umum. So itu sebab salah satu yang dipelajari di dalam kursus pensijilan kepimpinan wanita ini adalah bagaimana untuk tentang public speaking, tentang pengucapan, tentang bercakap di hadapan umum. So mari kita teruskan kepada jenis-jenis pengucapan awam ini. So ambil nota untuk yang ini. Nota akan dihantar kemudian kepada kamu, tetapi at least ambil nota untuk 3 jenis pengucapan ini, karena Anda akan ditanya di dalam kuis ini nanti. Sebab kuis kita akan diadakan sebaik sahaja berakhir subjek ini. So untuk 3 jenis ini, kalau boleh Anda tulis di mana-mana. Kalau Anda boleh ingat, dan itu no problem. Tetapi hanya ada 3 jenis pengucapan. Saya pikir ada lebih banyak jenis-jenis pengucapan ini, tetapi for the sake of brevity, untuk mau kasih pendek dia, kita hanya akan melihat kepada 3 perkara ini, karena di antara di kalangan 3 perkara ini adalah yang kita selalu lihat ia dilakukan, pengucapan awam public speaking ini. Jenis yang pertama adalah apa yang dipanggil sebagai public speaking yang berkaitan tentang penyampaian informasi. Di mana di dalam sementara seseorang membicarakan sesuatu di hadapan umum, dia mempunyai tujuan untuk memberikan maklumat tentang apa yang dia hendak sampaikan. Contoh saya beri contoh mudah. Bila mana orang-orang kenamaan, dia pergi ke satu tempat dan kemudian dia berucap di hadapan umum dan dia mau menyampaikan maklumat tentang perkara-perkara ataupun proyek-proyek yang sudah dia telah lakukan di tempat tersebut, dan mungkin berapa jumlah uang yang telah dibelanjakan dan kemudian berapa lama ia telah dilakukan untuk siapkan proyek tersebut. Jadi ini adalah apa yang dipanggil sebagai pengucapan awam yang menyampaikan informasi. Jenis pengucapan awam yang kedua adalah apa yang kita panggil sebagai memujuk. Yang ada unsur-unsur memujuk di dalam ucapan dia. Dan yang paling dekat dengan jenis pengucapan awam memujuk ini adalah kalau kamu ingat pada waktu dekat-dekat pilihan raya. Dekat-dekat pilihan raya, kalau kamu ingat ada calon-calon pilihan raya yang berbicara kepada para pengundi-pengundi itu, dia memujuk agar mereka akan mengundi dia di dalam pilihan raya yang akan datang. Satu jenis yang mudah lagi untuk kita pahami ini, jenis pengucapan awam memujuk ini adalah apabila seseorang coba untuk menjual sesuatu produk kepada seseorang yang lain. Ini juga termasuk di dalam kategori ini.
di mana dia akan beritahu apa produk tersebut, apa kelebihan dia, dan kenapa Anda harus membeli produk tersebut. Jadi ini adalah antara beberapa jenis pengucapan awam yang mana termasuk di dalam kategori pengucapan awam yang berbentuk memujuk. Dan jenis pengucapan awam yang ketiga, yang terakhir yang kita bincangkan di dalam subjek ini adalah apa yang dipanggil sebagai jenis pengucapan awam yang menghibur. Oke, contoh yang mudah untuk jenis pengucapan awam menghibur ini adalah kalau kamu pernah lihat di mungkin tidak ada, saya tidak tahu kalau ada di antara Anda pernah menghadiri secara live mana-mana satu apa yang dipanggil sebagai stand up comedy, oke? Tetapi mungkin ada di antara kamu pernah lihat ini di video-video seperti ini, mungkin di YouTube ataupun di mana platform video yang lain di dalam internet. Anda melihat ada satu orang yang membuat jenaka bercerita dalam bentuk jenaka di bagian hadapan, dan ramai orang yang menghadiri di tempat itu secara langsung. Oke, jadi ini adalah jenis pengucapan awam yang kita panggil sebagai jenis pengucapan awam yang menghibur. Oke, sebelum kita teruskan, saya ingin melihat sama ada Anda dapat tangkap setiap jenis pengucapan awam yang kita baru bincangkan tadi. Kalaulah saya beri Anda satu situasi, kemudian Anda coba untuk padankan situasi itu kepada jenis pengucapan awam. Oke, coba try. Bagaimana, di mana Anda akan klasifikasikan situasi ini. Oke, bila seseorang datang kepada seseorang yang lain ataupun beberapa orang yang lain, lalu dia mau untuk menjual buku-buku yang dia sedang bawa. Di mana mungkin dia akan berada? Pasti dia akan berada di dalam kategori memujuk. Oke, dia akan perkenalkan apa produk dia, kemudian dia akan beritahu apa kebaikan untuk ada produk ini, kemudian kenapa Anda harus beli produk ini, oke? Dan last sekali Anda beli, oke? Sebab Anda sudah terpujuk, oke? Oke, saya beri satu situasi lagi. Seorang pendeta ataupun pastor sedang berbicara di hadapan umum, di hadapan anggota-anggota gereja dia, itu adalah umum, dan dia sedang menyampaikan pelajaran daripada firman Tuhan. Kategori yang mana satu? Sudah pasti di dalam kategori boleh termasuk di dalam kategori pengucapan awam informasi, karena dia menyampaikan informasi daripada firman Tuhan itu sendiri. So ini adalah jenis-jenis pengucapan awam yang kita biasa lihat, yang kita biasa jumpa. Banyak waktu kita juga mungkin akan di-expect untuk dapat melakukan ataupun menyampaikan pengucapan awam, terutama daripada yang 3 perkara ini. Oke? Dan untuk yang pengucapan awam yang menghibur itu tidak semestinya adalah komedi. Oke? Ini adalah yang mungkin yang ringan. Oke? Bila kita panggil dia sebagai komedi. Tapi boleh jadi juga pengucapan awam dalam bentuk menghibur ini sesuatu yang bukan hanya komedi, tetapi sesuatu yang comfort orang lain, memberi penghiburan kepada orang lain. Jadi dalam beberapa situasi di dalam kehidupan kita, pasti sahaja kita akan diharapkan untuk dapat melakukan pengucapan awam daripada 3 kategori yang biasa kita temui, yaitu kategori informasi, memujuk, dan juga menghibur. Mari kita teruskan. Selain daripada kita melihat apakah jenis pengucapan awam, kita juga mau melihat jenis-jenis orang yang melakukan pengucapan awam tersebut. Orang yang membicarakan apa yang dibicarakan terhadap orang lain itu.
at least ada 3 jenis yang kita boleh katakan di dalam subjek ini. Yang pertama adalah saya pergi dahulu yang bukan lebih banyak, tapi lebih efektif. Oke, kalau kamu lihat percentage itu mungkin adalah kita katakan yang lebih efektif daripada yang satu lagi. Oke, ini adalah apa yang dipanggil sebagai pembicara yang hot. Oke, hot maksudnya di situ bukan yang pemarah. Oke, tetapi di mana dia penyampaian dia macam itu berita panas, semua orang mau dengar. Oke, semua orang mau dengar karena penyampaian dia tidak tersekat-sekat, kemudian penyampaian dia pantas dan juga penyampaian dia tegas sehingga tidak ada tersekat-sekat di antara itu, dan kemudian orang-orang yang mendengarkannya mereka convince dengan apa yang dia katakan, diyakinkan dengan apa yang mereka katakan. Jenis pembicara yang kurang efektif daripada yang hot itu adalah semestinya dia adalah kurang efektif, tetapi dia mungkin berada lebih di bawah daripada yang pembicara yang hot ini adalah pembicara yang cool. Kalau tadi hot, sekarang dia adalah yang cool. Oke, mungkin dia tidaklah setegas mana cara dia sampaikan apa yang dia katakan, ataupun tidaklah sepantas maksud saya dia punya flow itu berturutan dengan cepat seperti itu, tetapi dengan cara yang cool, pembicara itu menarik perhatian dan bersifat persuasif, sehingga walaupun dia cool, saya ada kasih sampai, oke? Dia tidak begitu laju, cepat sampaikan, dan mungkin ada in between dia tarik perhatian kita, tetapi dia berjaya meyakinkan, dia persuasif, dia dapat memujuk orang untuk mau terus mendengar apa yang dia katakan. Oke, so ini pembicara yang cool, dia katakan. Dan akhir sekali ada pembicara yang dull, dia katakan. Pembicara yang mana bukanlah pembicara yang tidak baik, bukanlah pembicara yang tidak begitu bagus untuk menyampaikan sesuatu ucapan, tetapi pembicara yang dull ini adalah mereka yang takut untuk mengambil risiko daripada sudut di mana dia tidak explore cara yang lain untuk mau sampaikan apa yang harus dia sampaikan. Dia hanya mengikut yang lalu, beginilah saya sampaikan, maka dia sampaikan 10 tahun akan datang, bila dia sampaikan perkara yang sama, dia masih gunakan cara yang sama untuk sampaikan perkara tersebut. Dan oleh karena itu, dia tidak mengambil risiko untuk memperbaiki ataupun memperbaharui cara dia menyampaikan apa yang dia harus sampaikan, maka mungkin ada yang akan memperhatikan walaupun apa yang dia sampaikan itu sesuatu yang menarik, tetapi oleh karena cara sedemikian, maka ada yang pendengar yang mungkin merasakan bosan pula kalau dia disampaikan di dalam keadaan yang di dalam cara yang seperti ini. Oke, so bila Anda menyampaikan sesuatu, Anda pilih, Anda mau jadi yang pembicara yang mana satu, dan mengetahui bagaimana apa strength bagi setiap satu pembicara itu, dan bagaimana setiap satu jenis pembicara itu dapat mempengaruhi orang-orang yang mendengarkan mereka. Oke, mari kita teruskan seterusnya, oke, kepada cara penyampaian. At least ada 4 cara penyampaian mana-mana satu bila mana kita mau menyampaikan apa-apa perkara kepada umum. Oke, ada 4 sekurang-kurangnya 4 cara. Oke, dan saya kasih list dia daripada yang lebih efektif kepada yang kurang efektif. Kita pergi kepada yang kurang efektif terlebih dahulu. Oke, yang sangat kurang efektif terlebih dahulu, yang warna seakan-akan warna biru itu. Dan ini adalah apa yang kita panggil sebagai suatu perbicaraan, bila seorang berbicara tetapi tidak ada persediaan. Dia hanya pikir apa yang dia mau katakan, dan kemudian bila sampai di atas dia
dia hanya sambung-sambung apa yang terlintas di dalam pikiran dia. Oke, saya beri satu contoh situasi mudah bagaimana tanpa persediaan ini berlaku. Dan mungkin ada di antara kamu yang punya pengalaman seperti ini. Bila mana mungkin tiba waktu devotional, oke, kemudian ada orang yang dijadwalkan untuk sampaikan devotional itu tidak kunjung tiba, oke, maka ada di sana di gereja dikatakan kamulah yang hari ini ganti dia sebab dia tidak tiba, oke. Jadi itu tiada persediaan. Of course dia mungkin ingat 1-2 ayat daripada Alkitab, dia buka Alkitab dia, dan dia hanya berkata-kata daripada apa yang dia ingat, pertama apa yang terlintas di dalam pikiran dia, oke. Sudah tentu Roh Tuhan boleh saja bekerja di dalam waktu-waktu seperti itu, tetapi adalah lebih baik bila ia disertai dengan persediaan. Itu sebabnya saya selalu bercakap, saya selalu memberitahu rakan-rakan setugas, saya katakan kepada mereka sentiasa bersedia dengan satu cerita yang kamu boleh share di mana-mana, dan itu tidak put you on the spot, di mana kamu di spot unprepared untuk berbicara kepada mana bila-bila masa, saya katakan. Okay? So ini sangat sukar apabila ini berlaku kepada yang memang kepada seseorang yang memang dia tidak ready untuk bercakap apa-apa. Saya pikir kalau kamu yang ada experience seperti ini, even kalau kita katakan kita bersedia untuk mana-mana devotional pun, yang sudah sedia pun, mungkin ada lagi kita punya keraguan. Okay? Apalagi yang langsung tidak ada persediaan. Yang selanjutnya adalah dengan hanya membaca skrip. Okay? Ini lebih bagus daripada tanpa persediaan. Maksudnya dia ada persediaan. Dia sudah tulis daripada ayat pertama kepada perenggan pertama kepada perenggan berikutnya, sehinggalah kepada kesimpulan apa yang dia ingin katakan. Okay? Ini lebih baik daripada yang tidak ada persediaan. Tetapi nanti kita akan lihat mengapa hanya membaca skrip sahaja mungkin tidaklah sebaik daripada menghafal. Oke? Mari kita pergi lebih lanjut kepada cara penyampaian yang berikutnya, yaitu menghafal. Untuk cara yang menghafal ini, basically adalah kamu sudah buat persediaan, oke? Sudah ada skrip kamu, oke? Sudah ada skrip, dan kemudian kamu sama ada kamu hafal word per word daripada skrip kamu itu, ataupun kamu hanya hafal prinsip-prinsip utama, poin-poin penting di dalam skrip kamu itu, dan kamu akan elaborate daripada apa yang kamu telah hafal itu tadi. Dan mungkin kamu hanya ada satu kertas yang kecil, mungkin seperti kertas seperti ini mungkin, oke. Kemudian kamu akan tulis poin kamu di sana, kemudian kamu akan move kamu punya presentation itu berdasarkan ya poin yang sedikit yang kamu buat itu, dan selebihnya kamu akan elaborate berdasarkan apa yang kamu telah paham ataupun daripada apa yang kamu telah paham. Dan satu perkara yang paling cara penyampaian yang paling efektif adalah yang dipanggil sebagai spontan. Spontan ini tidak semestinya tidak persediaan. Spontan ini adalah gabungan daripada bila skrip itu sudah ada, kemudian dia sudah hafal, dan dia langsung tidak ada notes di kertas seperti kertas-kertas yang kecil seperti ini. Seolah-olah dia apa yang dia sampaikan itu dia tidak sediakan, tetapi apa yang keluar daripada mulut dia mengalir seperti air yang mengalir keluar daripada pili pipe itu. Tidak ada tersekat-sekat dia. So ini adalah yang spontaneous punya penyampaian, dan ini adalah sangat efektif dan sangat meyakinkan bagi orang yang mendengar bila dia melihat orang itu sampaikan tanpa apa-apa nota, tanpa tersekat-sekat, dan orang yang mendengarkan besar impression dia kepada orang yang mendengar, dan sangat persuasif kepada yang mendengarkan apa yang sedang disampaikan. Oke? So of course bukan semua orang boleh lakukan
terus kepada yang spontaneous ini. Oke. Ada yang langsung tidak boleh lakukan, dia harus ada hafal sedikit, bawa kertas kecil mungkin. Ada yang harus ada semua teks dia membaca daripada skrip itu. Oke. Tetapi saya katakan seperti perkara-perkara ini, penyampaian ini boleh dipelajari. Oke. Boleh dipelajari dan boleh menjadi sempurna bila kita berlatih dan berlatih. Lagi kita akan sebut tentang perkara ini lebih dalam kemudian. Mari kita teruskan. Persediaan untuk kita mau berbicara di hadapan umum. Oke. Ada at least ada 4 persediaan yang harus kita lalui sebelum kita dapat berbicara di hadapan umum dalam keadaan yang baik. Oke. Yang pertama adalah kita harus sudah prepare, sedia mengetahui masa, bukan hanya jam berapa kita harus sampaikan. Oke. Kalau Anda kena expect untuk berada di sana pada jam 8 pagi, dan Anda harus berada di sana sebelum jam 8 pagi. Kalau Anda yang akan berbicara. Oke. Kenapa? Bila Anda on the spot, datang on time, oke, pada jam 8 pagi, maka Anda sampai 8 pagi, Anda tidak akan ada masa untuk rilekskan diri Anda, untuk beritahu diri Anda bahwa Anda boleh lakukan ini. Oke? Tidak ada masa untuk memberitahu, merilekskan, merehatkan diri Anda sebelum Anda mulai bercakap. Jadi Anda harus tahu bila waktu yang Anda di-expect untuk sampaikan, dan kemudian mengetahui berapa lama yang Anda harus berbicara. Oke? So kalau Anda kena expect untuk berbicara 1 jam, jangan gunakan sehingga 3 jam, sehingga 5 jam untuk berbicara. Of course, saya pernah berada di situation di mana orang katakan kalau lebih daripada masa itu pun tidak mengapa. Oke? Saya beritahu Anda bahwa bila orang berkata kalau lebih daripada masa itu pun tidak mengapa, itu hanya courtesy sahaja. Oke? Itu hanya courtesy saja. Oke, ingat ini, itu hanya courtesy. Bila Anda sudah diberitahu daripada mulanya bahwa Anda berbicara sehingga paling lewat pun 1 jam, maka Anda harus habiskan sebelum 1 jam itu. Oke? Kalau orang katakan lebih pun tidak apa, percayalah kepada saya, itu hanya courtesy sahaja. Oke? Jadi kalau boleh gunakan waktu yang kurang daripada waktu yang telah diperuntukkan itu, supaya bukan hanya Anda sudah atur sedia apa yang Anda sampaikan cukup untuk waktu yang sudah dinyatakan, tetapi juga Anda turut menunjukkan rasa hormat terhadap individu ataupun orang-orang yang mengundang Anda untuk berbicara itu, bahwa masa yang telah diberi hanya sekian-sekian masa. Dan orang-orang yang mendengarkan Anda bukan hanya akan dapat menerima apa yang Anda sampaikan dalam cara yang terbaik, oke, tetapi juga akan menghargai Anda dan mengalu-alukan Anda untuk berbicara lagi pada masa-masa yang akan datang. Oke, itu tentang masa, persediaan daripada sudut masa. Yang kedua adalah persediaan dari sudut pendengar. Anda harus tahu sebelum Anda menerima undangan untuk berbicara, Anda harus tahu kepada siapa yang Anda akan berbicara. Oke? Jadi ketahui mungkin jantina. Mungkin lelaki saya ada di sana ataupun wanita saya ada di sana. Sebab ada perkara yang Anda boleh sebut kepada lelaki sahaja. Ada perkara yang Anda boleh sebut kepada wanita sahaja. Ada perkara yang Anda boleh sebut kepada kedua-duanya. Oke? Dan kenali juga range umur pendengar Anda. Oke? Kalaulah pendengar Anda adalah anak-anak di dalam kelas kindergarten, Anda pasti tidak mau berbicara sehingga sejam di hadapan mereka. Anda pasti mau sesuaikan masa yang sama untuk sama dengan attention span mereka. Dan bila Anda berbicara di hadapan orang-orang yang mungkin eager, mereka mau mendengarkan sesuatu lebih banyak, Anda juga mungkin boleh ambil sedikit waktu untuk elaborate apa yang Anda mau sampaikan. Ini sebab kenapa kita perlu kenali pendengar-pendengar kita. Okay? So kalau menurut
kita selepas mengenali pendengar itu adalah lebih baik untuk berbicara dengan pendek, maka bicara dengan pendek. Atau kalau kita perlu elaborate, saya tidak katakan harus panjang, oke? Saya tidak gunakan istilah harus dipanjangkan, tetapi harus elaborate, oke? Ada situasi di mana bila sesuatu yang disampaikan itu elaborated, dia akan ambil masa. Tetapi bila orang yang mendengarkan itu, mereka tidak melihat itu sesuatu yang panjang, sesuatu yang lama. Karena mereka gain, benefit daripada elaboration yang telah dijalankan. Okay? Ada besar beza di antara sesuatu yang dikatakan secara bertele-tele, sesuatu yang dikatakan secara panjang tanpa ada tujuan dia, dan sesuatu yang elaborated, dan bila dia sudah elaborated, maka ia akan mengambil masa untuk disampaikan. Okay? So, kenali pendengar Anda. Persediaan yang ketiga adalah mengetahui mengetahui apa bahan penyampaian Anda. Okay? So, buat research tentang apa yang Anda mau katakan dan sampaikan fakta-fakta yang benar tentang apa yang Anda mau katakan. Okay? Kemudian biasa bila Anda sudah tahu apa yang Anda mau sampaikan, saya ada satu nasihat untuk agar kita boleh buat pengucapan awam itu dalam keadaan yang teratur, agar Anda menuliskan teks apa yang Anda mau lakukan itu. Terutama apabila Anda adalah baru beberapa kali coba untuk berbicara di hadapan umum. Kalau boleh tuliskan word by word apa yang Anda mau katakan. Okay? Dan bila Anda sudah ada itu, terpulanglah nanti sama ada Anda akan baca daripada teks yang Anda sudah tuliskan itu, ataupun Anda hafal sedikit-sedikit main point dia, Anda bawa kertas itu just in case Anda lupa. Tetapi yang paling penting di persediaan yang ketiga ini adalah untuk membiasakan diri Anda dengan flow ataupun bagaimana aliran penyampaian Anda itu. Selepas ini apa yang saya katakan, selepas itu apa yang saya katakan. Oke, jangan lompat sana, lompat sini, oke, sehingga orang yang mendengarkan Anda pun tidak dapat tangkap apa yang Anda coba sampaikan. Dan persediaan yang terakhir adalah memikirkan tentang prop ataupun apa yang Anda akan perlukan, setting yang Anda akan perlukan untuk sampaikan apa yang Anda mau sampaikan itu. Oke? Contoh dia, kalau Anda di dalam bilik yang seperti ini, apa yang Anda akan perlukan. Kalau Anda berada di dalam situasi seperti itu, setting yang bagaimana Anda perlukan. Pikirkan juga apa perkara-perkara yang akan membantu Anda untuk menyampaikan apa yang Anda harus sampaikan itu dalam cara yang akan membantu orang lain yang mendengar akan lebih paham. Oke, maksud saya adalah apa yang kita panggil sebagai alat bantu. Ini kalau bagi yang mengajar, guru-guru yang mengajar, kamu tahu apa yang saya katakan, alat bantu. Alat bantu adalah sesuatu yang membantu kita untuk menerangkan sesuatu. Oke, satu device, oke, yang akan membantu kita untuk sampaikan sesuatu point. Oke, mungkin saja itu adalah satu carta. Mungkin saja itu adalah satu gambar. Oke, kalau di dalam zaman sekarang ini kita ada apa yang dipanggil seperti apa yang Anda sedang lihat sekarang. Kita gunakan PowerPoint, kita ada carta di dalam PowerPoint tersebut untuk bantu orang yang mendengarkan itu untuk dapat tangkap dengan lebih jelas apa yang kita coba sampaikan. Dan ini akan ditanya di dalam soalan kuis kamu. Penggunaan alat bantu itu sentiasa membantu orang yang mendengar itu untuk dapat tangkap dengan lebih dalam, dengan lebih jelas. Okay? Jadi penggunaan alat bantu itu semestinya akan membantu penyampaian dan juga membantu penerimaan bagi orang yang mendengarkan itu. Okay? Tetapi satu disclaimer untuk penggunaan alat bantu ini, contoh dia, saya beri contoh. Kalau kamu memilih untuk menggunakan komputer, gunakan program PowerPoint, gunakan projector untuk mau sampaikan apa yang kamu harus sampaikan, pastikan kamu berlatih guna peralatan-peralatan itu. Okay? We don't want you to use PowerPoint, but
you are speaking with no point. Okay, so you have to use PowerPoint with power. Okay, jangan gunakan PowerPoint but no point. Okay, sehingga kita tidak boleh sampaikan, sehingga alat bantu itu menyusahkan penyampaian kita. Oke, so biasakan diri dengan alat bantu yang kita ingin gunakan. So, kita lihat sewaktu kita menyampaikan. Oke, yang tadi semua itu adalah waktu kita bersedia. Oke, sekarang bila kita sudah sampai di tempat itu, mau sampaikan apa yang kita harus sampaikan. Ini pertimbangan-pertimbangan yang harus kita lakukan. Yang pertama, ini saya ada sebut tadi, bila masa dia kita tepat waktu, bukan hanya datang tepat pada waktu dia, tapi berhenti tepat pada masa dia. Oke, so kalau 1 jam saya katakan tadi, janganlah sampai ambil 5 jam. Oke, mungkin ada waktu-waktu di mana karena ada perkara-perkara lain yang telah dilakukan, maka sudah kena extend sedikit masa dia. Of course itu dipahami, itu understandable. Oke, tapi bila dia katakan 1 jam, if you go beyond 1 jam, mungkin a few minutes after 1 hour, tetapi bukanlah sehingga 5 jam. Oke, itu tidak understandable. Oke, so yang kedua adalah tentang bahasa kita. Oke, ini juga akan ditanya di dalam soalan kuis kamu. Oke, bila kita berbicara, gunakan perkataan-perkataan yang mudah dan gunakan sudah tentu mungkin ada sebutan yang orang lain sebut dengan cara lain, ada orang sebut dengan cara lain, yang penting ia dipahami. Tapi poinnya di sini adalah gunakan perkataan yang tepat. Pertama, gunakan perkataan-perkataan yang mudah. Jangan gunakan istilah-istilah yang hanya kamu sendiri yang tahu. Oke? Jangan selalu guna istilah fotosintesis di dalam perbicaraan awam kamu. Sekiranya yang hadir di sana bukan orang yang tahu apa itu fotosintesis. Oke? Gunakan istilah yang akan dipahami oleh orang yang akan mendengarkan kamu. Saya beri satu contoh mudah lagi. Kalau kita di kalangan Seventh Day Adventist, kita selalu katakan waktu khutbah, kebaktian kedua. Siapa yang tahu? Kalau di luar Seventh Day Adventist, siapa yang tahu apa itu kebaktian yang kedua ataupun divine service? Kemudian kita selalu katakan Vesper, kita katakan. Siapa yang tahu itu Vesper di luar lingkungan Seventh Day Adventist? Oke? So, gunakan perkataan-perkataan yang mudah, yang sederhana, di mana yang orang lain tidak kira siapapun mereka tahu apa yang kita maksudkan. Itu juga sebab saya katakan awal-awal tadi, kenapa penting bagi kita untuk mengenali siapakah pendengar-pendengar kita, audiens yang akan mendengarkan kita. Kemudian, selanjutnya, pertimbangan kita sewaktu menyampaikan itu. Dari sudut suara, oke? Kita harus, ini pun akan ditanya di dalam soalan kuis kamu. Kita harus, bila kita berbicara, pastikan suara kita jelas. Jangan suara yang seperti ini, yang Anda pun juga mendengar apa yang saya cakap, tapi Anda pun tidak dengar apa yang saya cakap. Oke? So, bila Anda berbicara, pastikan suara Anda jelas. Oke? Dan kemudian, pastikan bersemangat untuk katakan sesuatu, jangan yang layu-layu, macam orang yang dengar pun akan layu. Oke, pas kita memilih waktu. Kalau kita berbicara tentang perkara yang sedih, sudah tentu tone kita pun sesuatu tone yang menunjukkan kesedihan, yang menunjukkan bahwa kita mau sampaikan itu itu situasi sedih kepada orang-orang. Tetapi bila itu adalah sesuatu yang bersemangat, kita juga harus bersemangat di dalam cara kita sampaikan itu. Kita boleh ubah dia. Maksudnya tidak monoton. Ini yang saya tulis sebagai tidak monoton. Monoton maksud dia daripada awal sampai habis hanya 1 ton saja dia gunakan. Oke? Dan orang-orang yang mendengarkan mungkin dia tidak sabar-sabar sudah untuk mendengar apa yang selanjutnya, ataupun dia pun tidak tahu sudah di bagian mana. Kalau itu bahagian yang dia sampaikan adalah sedih, dia tidak tahu dia mau rasa sedih atau dia rasa gembira, karena dia tidak dapat itu tone yang tepat. Dia tidak dengar itu tone yang tepat daripada pembicara tersebut. Oke. Kemudian yang terakhir sekali, pertimbangan yang harus kita lakukan sewaktu menyampaikan adalah berkaitan tentang bahasa tubuh. Ini juga akan ditanya di dalam soalan kuis kamu, oke? Di mana
bila mana kita berbicara di hadapan umum, mata kita punya eye contact kita, body language kita, bahasa tubuh kita, dan raut wajah kita juga harus sesuai, harus connected dengan apa yang kita sedang katakan ataupun yang sedang kita bicarakan, dan harus connected dengan apa yang kita katakan, bahasa tubuh kita. Katakan seperti ini. Bila kita berbicara, tangan kita selalu bergerak seperti ini untuk kita mau jelaskan bahwa ada sesuatu yang kita katakan untuk supaya orang akan follow apa yang kita sedang katakan. Dan bila kita katakan kita gunakan gerakan tangan ini, kita mau gunakan juga gerakan-gerakan tangan yang tepat, oke? Yang tepat saya katakan seperti ini. Kadang-kala kita katakan yang nomor 1 kita katakan, tapi itu jari 2 bukan nomor 1. Oke, yang nomor 1 dia katakan, tapi 2 dia katakan. So this is very simple sebenarnya. Tetapi bila kita terbuat kesilapan seperti ini, orang yang mendengarkan kita, of course mungkin mereka akan tertawa, tetapi mereka punya points, mereka punya attention sekarang bukan lagi kepada apa yang kita sampaikan, tapi kepada jari yang nomor 2, tetapi kita cakap nomor 1. Dan mungkin 1 tahun akan datang, mereka masih akan bicarakan tentang pembicara yang katakan nomor 1 dia katakan, tetapi dia gunakan 2 jari. Oke, so gerakan tangan itu penting juga, untuk di dalam kita berbicara, tetapi gunakan gerakan tangan yang sesuai, yang bertepatan. Ada gerakan-gerakan tangan yang mana kita tidak boleh lakukan, terhadap orang-orang lain, dan mungkin ia bermaksud seperti ini di sini, tetapi di tempat-tempat yang lain dia bermaksud sesuatu yang mungkin agak rude, agak kasar, ataupun sesuatu yang tidak harus ditunjukkan terhadap orang lain. Oke, so ini tentang pertimbangan di dalam bahasa. Oke, so kita mau habis sudah ini. Oke, saya akan akhiri perkongsian untuk prinsip pengucapan awam ini untuk melihat beberapa tips untuk pengucapan awam yang efektif. Kita akan lihat daripada 2 sisi, itu masalah yang mungkin dihadapi dan kemudian bagaimana penyelesaian dia. Ya, yang pertama adalah bila Anda merasa gugup, apa yang harus bagaimana kita boleh bantu diri untuk lalui situasi merasa gugup ini. Mungkin apa yang kita boleh lakukan adalah berpikiran positif, bahwa bukan hanya kita 1 orang yang merasa gugup bila perlu berbicara di hadapan umum. Setiap orang pun merasa gugup bila harus berbicara di hadapan umum. Pikirkan yang positif, bukan hanya kita sendiri dan orang lain pun merasakan perasaan yang sama. Kemudian bila kita tidak bersemangat dan mulai monoton di dalam perbicaraan kita kepada umum, kita libatkan pendengar kita. Mungkin kita start dengan tanya soalan kepada mereka. Apa pendapat Anda tentang ini? Tidak salah untuk bertanya walaupun pada umum, tetapi janganlah mereka yang akan berbicara bagi Anda. Ini hanya untuk mau dapatkan semula semangat Anda untuk berbicara. Kemudian bila Anda mulai merasa takut atau merasa cemas, saya beri situasi dia seperti ini. Anda dijadwalkan untuk menyampaikan devotional ataupun khutbah, kemudian Anda sudah ada dia punya teks, tetapi malamnya Anda masih rasa ragu-ragu. Saya dapatkan ya, sampaikan, saya tahu kan ya apa yang saya sampaikan. Bagaimana kita mau lalui ini? Berlatih. Bagaimana berlatih? Ada orang lain yang katakan kepada saya, dia katakan sebelum saya mulai berkhutbah, dia katakan saya berlatih di hadapan cermin supaya saya tahu apa yang gerak muka saya, dia katakan, dan kemudian saya tahu gerak tangan saya, dia katakan. Dan bila saya lihat sesuatu itu tidak, even dia berlatih cara dia senyum di depan cermin itu, dan bila dia lihat tidak sesuai, dia kasih ubah dia. Jadi ini maksud dia berlatih itu. Jadi berlatih bukan yang mau exercise berlari, tetapi berlatih untuk menyampaikan itu. Dan yang terbaik, cara terbaik untuk berlatih adalah untuk melihat diri Anda sendiri. Dan kemudian Anda juga boleh
perhatikan bagaimana pembicara-pembicara yang lain lakukan. Okay? Macam mana cara mereka katakan sesuatu, bagaimana cara mereka berdiri, bagaimana cara mereka memegang kertas nota mereka, bagaimana cara mereka melihat kepada pendengar-pendengar mereka. Perhatikan bagaimana pembicara-pembicara yang efektif melakukan perkara-perkara itu, dan Anda boleh tiru cara mereka, Anda boleh ikuti cara-cara tersebut. Okay? So, saya tekankan kepada dua ini. Yang paling penting tip dia adalah sudah tentu ada yang lebih penting, tetapi yang akan membantu untuk menyampaikan, kita dapat menyampaikan dengan baik adalah dengan berlatih, okay? Dan kemudian memperhatikan bagaimana pembicara yang lain melakukan perkara tersebut. Dan kita pergi kepada bahagian yang akhir ini, okay? Masalah dia kita merasakan bahwa kita kurang pengetahuan, kita tidak tahu ini betulkah ini apa yang saya lakukan, betulkah apa yang saya katakan ini, okay? Kita sandarkan kepada Tuhan. Tapi terlebih-lebih sekali apabila kita berbicara di hadapan umum dalam setting gereja, okay? Bila kita merasa kurang pengetahuan, kita bersandar kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Okay? Satu kebiasaan saya adalah bukan hanya saya berdoa sewaktu saya mempersiapkan apa yang harus saya katakan, tapi dan juga sebelum saya mulai berbicara di hadapan, tetapi even waktu saya berbicara itu, saya juga berdoa kepada Tuhan. Tuhan, bantu saya untuk katakan yang tepat, apa yang saya harus katakan. Jadi kalau banyak orang katakan dia berdoa sewaktu menyiapkan, dan juga sebelum dia berdiri dan sampaikan itu, saya tambah satu. Sewaktu Anda berbicara, Anda juga boleh berdoa kepada Tuhan. Tuhan bantu saya, Tuhan bantu saya agar saya boleh sampaikan ini dengan baik. Oke, sementara Anda sedang berbicara, Anda juga boleh bersandar kepada Tuhan. Jadi saudara dan saudari, kita akhiri saudari dan saudari, oke, kita akhiri subjek prinsip pengucapan awam ini, dan saya harap Anda belajar serba sedikit tentang prinsip pengucapan awam, dan terlebih sekali akan dapat membantu Anda untuk dapat melakukan bila Anda diperlukan untuk berada di hadapan umum dan berbicara kepada orang lain. Jadi kita akhiri perkongsian di sini, dan kemudian kita akan pergi kepada kuis kita. Saya akan hantar link di dalam chat Zoom, dan saya juga dipahamkan link untuk kuis itu juga sudah dihantar di dalam grup WhatsApp Anda. Jadi Anda boleh pergi kepada kuis itu, dan kemudian dalam masa beberapa menit selepas ini kita akan pergi kepada subjek yang berikutnya. Jadi ambil masa ini untuk buat kuis Anda. All the best, dan Tuhan memberkati sementara Anda membuat kuis Anda.